Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita ketemu lagi dengan podcastnya Universitas Dumai, Solusi Masa Depan. Nah, siang ini kami kedatangan tamu spesial, yaitu rekan kita Ibu Wardah dari Institut Kesehatan Payung Negeri. Oke, untuk tidak memperlama waktu, saya silahkan Ibu perkenalkan diri dulu, Bu. Ibu Wardah, silakan, Bu. Terima kasih Pak Irwandi. Senang sekali saya berada di ruang podcast dari Universitas Dumai. Iya. Pak, luar biasa. Saya perkenalkan, saya Wardah. Sebetulnya saya ini bukan membawa institusi dari IKES Payung Negeri, Pak, tapi saya mengusung nama asosiasi profesi kesehatan. Jadi saya ini dari Asosiasi Perguruan Tinggi Nurse Indonesia atau AIPNI yang ditugaskan melalui kementerian untuk melaksanakan mengawal pelaksanaan uji kompetensi nakes di gelombang 2 ini di masa peralihan. Oh gitu. Jadi ini di Dumai, hanya di Universitas Dumai kegiatannya ditempatkan atau gimana, Bu? Oke, baik, Bapak, ini karena sejak ada kebijakan dari Kementerian waktu itu Ristek Dikti bahwa semua tenaga kesehatan itu harus melalui uji kompetensi sebagai syarat exit exam. Jadi hampir seluruh wilayah di Indonesia itu dilaksanakan uji kompetensi nasional secara bersamaan. Nah, untuk di Pekanbaru, untuk wilayah Riau biasanya kita terkonsentrasi itu di institusi-institusi pendidikan kesehatan yang ada di Pekanbaru. Cuman ini alhamdulillah karena di Universitas Dumai ini memiliki fasilitas yang dinilai cakap atau mumpuni secara nasional untuk penyelenggaraan uji kompetensi nasional tenaga kesehatan ini membantu teman-teman kita yang berasal nakes yang berasal dari daerah Dumai, seperti sekarang ini adalah dari prodi D3 keperawatan Akper Bunga Tanjung. Nah, ini memfasilitasi teman-teman untuk bisa melakukan uji kompetensi di tempatnya di daerah Dumai. Jadi tidak perlu lagi jauh-jauh ke Pekanbaru. Ya, jadi luar biasa. Jadi kami juga sebetulnya mengapresiasi Universitas Dumai yang mau membantu penyelenggaraan dari uji kompetensi tenaga kesehatan ini sehingga bisa terlaksana dengan baik. Oke, Bu, terima kasih. Dan kami juga merasa bangga diamanahi oleh kegiatan seperti ini, karena bagaimanapun ini levelnya nasional. Dan tadi saya lihat ujiannya memang secara nasional, semua serentak secara nasional. Ini kami merasa terhormat nih, Universitas Dumai diamanahkan jadi host kegiatan tersebut. Jadi, Bu, tujuannya apa sebenarnya, Bu? Tujuannya untuk calon-calon tenaga kesehatan, Ibu? Jadi uji kompetensi nasional ini adalah satu cara bahwa kita memastikan bahwa tenaga-tenaga kesehatan yang menyelesaikan pendidikan itu memiliki kompetensi nasional, kompetensi dasar yang berlaku secara nasional. Nah, ini juga memberikan banyak manfaat untuk berbagai pihak, Pak. Yang pertama pastinya adalah masyarakat. Ya, masyarakat nantinya akan menerima layanan dari tenaga kesehatan yang terstandar. Jadi mereka akan mendapatkan layanan yang baik sesuai dengan kompetensi di masing-masing bidang tenaga kesehatan. Nah, kalau untuk peserta tenaga kesehatan ini memberikan manfaat selagi mereka lulus uji kompetensi nasional, berarti mereka memiliki kompetensi yang sama di seluruh Indonesia dan layak diterima dimanapun. Kalau dulu kan ada sentralisasi nih. Kalau dia lulusannya di daerah Jawa, berarti daya serapnya kayaknya lebih tinggi dibandingkan kita yang di Sumatera gitu. Ada semacam plot. Tapi dengan adanya uji kompetensi nasional ini membuktikan bahwa setiap lulusan dari universitas atau institusi pendidikan manapun di seluruh Indonesia, selagi dia lulus uji kompetensi nasional, dia layak dan sudah memiliki standar standar tenaga kesehatan secara nasional. Oh gitu. Jadi makanya ini memang harus setiap perguruan tinggi memang harus begitu sekali. Jadi sebuah lulusannya itu sertifikatnya sudah seperti SKS terstandar. Kalau di tenaga kesehatan itu sertifikat kompetensi yang nanti menjadi dasar nanti si tenaga kesehatan itu terregister
di bidangnya masing-masing. Contoh kalau umpamanya sekarang nih yang perawat ya Pak, Iya. yang hari ini kita ujian ini adalah perawat. Jadi setelah dia lulus uji kompetensi ini dengan berlakunya peraturan dari 2021 itu dia baru bisa untuk yudisium. Oh gitu. Jadi lulus di uji kompetensi ini merupakan syarat bahwa tenaga kesehatan ini akan boleh dilakukan yudisium dan wisuda dan mendapatkan ijazah. Kalau sebelum 2021 sertifikat kompetensi ini menjadi dasar di MTKI untuk mengurus surat regulasi kalau perawat itu ada STR, surat tanda registrasi profesi. Iya. Nah, jadi dari 2021 ini mutlak menjadi kelulusannya menjadi syarat dari kelulusan di universitas nantinya. Jadi artinya kalau dia nggak lulus uji kompetensi, si tenaga kesehatan ini dianggap tidak layak dan tidak di yudisium dan wisuda. Iya. Berarti memang syarat mutlaknya ini. Jadi kalau dia nggak punya sertifikat kompetensi, berarti juga nggak dapat apa-apa dia. Dianggap Dia belum menyelesaikan masa studi. Iya. Jadi Bu, memang kompetensi ini memang semuanya semua bidang keilmuan udah diminta seperti itu. Kami juga di jurusan di prodi komputer juga semua calon lulusan memang harus kita uji kompetensikan. Oke Bu, tadi berapa orang Bu yang dari Akper Sri Bunga Tanjung Dumai ini? Tanjung kebetulan hari ini ada 34 peserta uji kompetensi. Iya. Dan semoga lulus 100% ya Pak. Amin ya Rabbil alamin ya. Karena kelulusan uji kompetensi ini juga mencerminkan dari kualitas lulusan sebuah institusi. Artinya semakin tinggi tingkat kelulusan uji kompetensinya, maka institusi tersebut sudah berhasil mengeluarkan lulusan yang terstandarisasi dengan kompetensi nasional. Oh, iya betul. Ya memang semuanya tuntutan itu udah tuntutan dunia internasional. Jadi bukan Indonesia aja tapi secara internasional memang seperti itu. Semuanya punya sertifikat kompetensi. Apalagi tenaga kesehatan tujuannya adalah pelayanan prima untuk masyarakat. Iya. Ini justru lebih rata-rata Bu, kalau lulusan kita ini kebanyakan Bu selama ini ini kan di 3 keperawatan. Ini kebanyakan yang menyerap di mana Bu kalau mereka udah bersertifikat seperti ini Bu? Kalau mereka lulus dari keperawatan, jadi sertifikat kompetensi ini sekarang kan menjadi syarat kelulusan dari institusi. Iya. Jadi begitu mereka lulus uji kompetensi, mereka yudisium, wisuda dan dapat ijazah. Nah itu kalau perawat sekarang masih banyak ya Pak serapannya. Bisa di rumah sakit, bisa di puskesmas, di dinas kesehatan, bahkan di perusahaan-perusahaan, klinik-klinik perusahaan itu serapan untuk tenaga kesehatan perawat itu masih sangat banyak. Iya. Jadi jarang yang nganggur Pak, insya Allah. Oke. Memang mudah-mudahan ya. Tapi peminatan mereka di TNI dan Polri juga besar ya. Ya. Jadi untuk yang tingkat sarjana atau profesi itu ada beberapa lulusan setelah tamat justru dia ikut untuk tes perwira karir gitu. Iya, Pak. betul ya. Jadi bahkan ada beberapa lulusan itu yang awalnya pengen masuk di satu bidang, contohnya tentara, terus dia ambil perawat dulu, setelah itu dia lanjutkan untuk perwira karirnya. Itu jadi kalau untuk perawat ini kayaknya masih terbuka lapangan pekerjaan yang sangat luas gitu Pak. Apalagi kalau perawatnya punya skill tambahan, namanya dia punya skill khusus di bidang umpamanya dia ada perawat di kamar bedah, dia perawat luka yang bisa dia buka praktek sendiri di masyarakat, itu merupakan plus dari profesi keperawatan ini untuk penyerapan tenaga kerja. Oh, jadi mereka kan boleh berpraktek sendiri ya, Pak? Bisa. Perawat itu ada regulasinya sudah ada untuk praktek mandiri keperawatan, tapi tentu saja ada persyaratan yang berlaku. Gitu. Tapi sekarang kebanyakan itu cewek ya di keperawatan nih. Saya udah jarang lihat yang laki-laki, tadi cuma ada 3 tadi ya. Ya, Pak. Ya. Kenapa, Bu? Apa masalahnya sebenarnya? Apakah anak laki-laki sekarang anak laki-laki kurang peminatan atau gimana, Bu? Ini? Iya. Dari tahun ke tahun mungkin memang peminat perawat itu lebih banyak perempuan ya Pak. Iya.
nggak tahu karena filosofi perawat itu sendiri sebetulnya memberikan pelayanan itu berdasarkan mother instinct gitu Pak. Jadi bagaimana kita memberikan asuhan keperawatan yang terbaik pada pasien seperti seorang ibu yang memberikan asuhan kepada anaknya. Jadi itu filosofi dasarnya. Nah mungkin ini juga yang membuat kebanyakan dari tenaga perawat itu adalah yang perempuan. Gitu. Oh gitu. Bahkan mungkin yang laki-laki itu tidak terlalu banyak, tapi serapannya di lapangan justru yang laki-laki itu yang menjadi yang paling banyak dicari. Ya, contoh hampir setiap perusahaan sekarang punya klinik perusahaan, jadi ditempatkan di lapangan. Nah itu rata-rata yang diterima itu adalah laki-laki. Apalagi kalau umpamanya mereka memiliki sertifikat tambahan seperti hipercase ya, kelihatan perusahaan dan lain-lain itu memberikan nilai lebih gitu. Itu makanya kita contoh di Dumai ini ada puluhan industri gitu kan. Itu pasti punya klinik, itu wajib ya, karena juga mereka industri juga disertifikasi, itu wajib. Berarti peluang kerjanya lebih besar di Dumai ini. Jadi betul anak-anak Dumai nggak perlu jauh-jauh lah ya, di sini juga ada kok ya. Iya, terutama bagian laki-laki karena industri saya hitung, kami udah hitung keliling itu. Rencananya di rumah ini ada lebih 100 nanti perusahaan industri yang akan berkembang di sepanjang pantai Dumai ini. Sekarang aja mereka semuanya pasti punya klinik dan itu wajib. Itu wajib, di samping ada dokter juga pasti butuh perawat yang banyak. Terutama industri itu banyak laki-laki pekerjaannya, tentu maunya dibutuhkan di lapangan laki-laki juga, apalagi mereka punya kebun segala macam gitu yang jarak tempuhnya jauh, tak mungkin lah perempuan gitu. Gitu aja. Oke. Kesan Ibu sebagai pengawas selama ini apa Bu yang Ibu rasakan dari kegiatan ini, karena Ibu udah punya pengalaman luar biasa ini. Apa kesan Ibu selama ini yang Ibu lakukan dalam hal mengawal ujian-ujian kompetensi bagi calon-calon tenaga kesehatan itu? Ya. Jadi tugas kami sebetulnya sebagai penyelia pusat atau pengawas pusat uji kompetensi ini memastikan bahwa seluruh komponen berkoordinasi untuk menjamin pelaksanaan ini berjalan sebagaimana yang diinginkan. Baik itu kelancaran proses ujiannya, terus juga kerahasiaan soalnya. Ya, terus juga termasuklah nanti kayak setiap uji kompetensi itu ada masalah, mungkin beberapa trouble yang mungkin berkaitan dengan jaringan dan segala macam, itu kayaknya pengawas pusat juga harus agak melek untuk teknologi seperti itu Pak. Dan alhamdulillah di Universitas Dumai ini pelaksanaan yang kita lakukan alhamdulillah lancar ya Pak. Alhamdulillah lancar, terus juga fasilitas CBT yang dipunya juga itu sudah memenuhi syarat nasional dan gampang diakses oleh peserta uji kompetensi yang ada di sini. Oke, terima kasih. Ada lagi yang perlu Ibu sampaikan, kesan Ibu atau gimana? Nampaknya Ibu. Ya, mungkin pesan Ibu. Pesan saya kepada tenaga kesehatan khususnya perawat, karena bidang saya adalah perawat ya Pak. Jangan berhenti untuk belajar, berkarya, terus juga berpengalaman pada saat praktek, karena dengan adanya uji kompetensi nasional itu membuka peluang bahwa kita yang berasal dari daerah, yang berasal dari institusi negeri dan swasta itu tidak ada perbedaan lagi. Selagi lulus dan setelah uji kompetensi, artinya teman-teman sudah memiliki standar yang sama yang diakui secara nasional. Jadi tetap belajar, berkarya untuk kesehatan masyarakat kita, kesehatan Indonesia. Oke. Pesan terakhir untuk para calon, kesimpulannya untuk para calon tenaga kesehatan yang akan mau kuliah dan semua tenaga kesehatan yang ada di Indonesia, jangan lupa tingkatkan kompetensi saudara, karena itu yang akan membuat kita, bangsa ini lebih maju lagi, lebih diakui oleh dunia luar apalagi luar negeri itu banyak juga butuh tenaga kesehatan, terutama di Arab, dengan negara Arab. Oke, kalian yang anak-anak muda yang minat sekolah di kesehatan, di keperawatan, cukup di kota kita ini ada anak-anak Dumai terutama ya. Dan saya berharap jangan
jangan cowok malu untuk jadi kuliah di keperawatan. Bagaimanapun tenaga kalian sebagai tenaga laki-laki itu banyak dibutuhkan di industri sebenarnya. Dan terima kasih Bu Wardah, luar biasa kami kedatangan sama ya. Oke, cukup sekian dari saya. Mohon maaf dari kami, saya dan Ibu Wardah. Mohon maaf mungkin ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.